Pernahkah kamu bermimpi besar, tapi hidup langsung menjawab dengan kenyataan pahit? Kamu miskin, kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak punya koneksi, dan dunia seolah berkata, mimpi setinggi itu bukan untuk orang sepertimu. Film Sorari Potru adalah tamparan keras untuk kalimat itu. Ini bukan film tentang pesawat, ini bukan sekedar film tentang bisnis, ini adalah film tentang orang kecil yang berani melawan sistem besar. Tokoh utama dalam film ini berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia hidup dengan keterbatasan. Bagi orang sepertinya, naik pesawat bukanlah kebutuhan, bahkan dianggap kemewahan yang tidak pantas. Namun justru dari situlah mimpi membangun maskapai penerbangan murah, agar orang biasa, petani, buruh, pedagang kecil bisa merasakan terbang di langit tanpa harus menjual harga diri mereka. Sebuah mimpi yang terdengar indah, tapi bagi sistem ini adalah ancaman. Karena dunia penerbangan bukan dunia yang bebas. Ia dikuasai oleh elit, oleh konglomerat, oleh orang-orang yang tidak ingin akses dibagi rata. Dan ketika orang miskin masuk ke permainan orang kaya, yang terjadi bukan dukungan, melainkan perlawanan. Tokoh utama diremehkan, ditertawakan, dihina karena logatnya, karena pendidikannya, karena latar belakang keluarganya. Ia tidak dianggap layak duduk sejajar, tidak dianggap pantas bermimpi sebesar itu. Disinilah film ini terasa sangat nyata, karena di dunia nyata pun sama. Banyak mimpi mati bukan karena kurang usaha, tapi karena dipatahkan sejak awal oleh lingkungan. Ketika ia mulai melangkah, masalah datang. Masalah datang bertubi-tubi, perizinan dipersulit, aturan berubah mendadak, modal ditahan, investor ditarik, semuanya legal, semuanya rapi, semuanya terlihat sesuai prosedur. Tapi sebenarnya satu hal yang jelas, sistem ini tidak dirancang untuk orang kecil menang. Yang lebih menyakitkan, penolakan bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari orang-orang terdekatnya. Ada yang berkata, sudahlah, terima nasib, jangan bermimpi terlalu tinggi. Orang seperti kita cukup hidup biasa. Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal, tapi justru itulah racun paling berbahaya bagi mimpi. Namun, tokoh utama memilih jalan berbeda. Ia percaya bahwa jika ia menyerah, maka bukan hanya mimpinya yang mati, tetapi harapan jutaan orang kecil akan ikut mati bersamanya. Ia jatuh, bangkrut, dipermalukan di depan umum, dihancurkan secara mental. Ada satu adegan penting di film ini saat tokoh utama berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ia tidak punya apa-apa, namun nama baiknya hancur, mimpinya ditertawakan seluruh negeri. Dan di titik itulah film ini bertanya pada kita, ketika semua orang meninggalkanmu, apakah kamu masih punya alasan untuk berdiri? Sorari Potru mengajarkan bahwa perjuangan besar tidak selalu terlihat heroik. Kadang terlihat bodoh, kadang terlihat keras kepala, kadang terlihat seperti orang yang tidak tahu diri. Namun, sejarah membuktikan satu hal, perubahan besar selalu dimulai dari orang yang dianggap gila. Tokoh utama tidak melawan dengan kekerasan, ia melawan dengan ketekunan, dengan data, dengan keyakinan, dengan keberanian untuk terus berdiri meski dihantam berkali-kali. Ia tidak meminta dunia mempermudah jalannya, ia hanya meminta kesempatan yang adil. 'Dan ketika akhirnya pesawat itu benar-benar terbang, ia tidak meminta dunia untuk memberikan kesempatan yang adil. 'Dan ketika akhirnya pesawat itu benar-benar terbang, ia tidak meminta dunia untuk memberikan kesempatan yang adil. 'Dan ketika akhirnya pesawat itu benar-benar terbang, ia tidak meminta dunia untuk memberikan kesempatan yang adil. 'Dan ketika akhirnya pesawat itu benar-benar terbang,
Yang terbang bukan hanya badan pesawat. Yang terbang adalah harga diri orang kecil, harapan masyarakat bawah, dan bukti bahwa mimpi tidak mengenal kasta. Momen ini bukan sekedar kemenangan bisnis, itu adalah kemenangan mentalitas. Bahwa orang miskin bukan berarti tidak mampu, bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi, bahwa sistem boleh tidak adil, tapi keberanian bisa menembus ketidakadilan itu. Saudari Potro adalah cermin bagi kita semua, terutama bagi kamu yang hari ini sedang diremehkan, sedang berjuang sendirian, sedang dibilang terlalu bermimpi, sedang merasa tidak pantas punya cita-cita besar. Film ini seolah berkata, masalahnya bukan kamu terlalu tinggi bermimpi, tapi lingkunganmu terlalu sempit berpikir. Di akhir film, kita tidak hanya melihat keberhasilan, kita melihat harga yang harus dibayar. Waktu, tenaga, air mata, harga diri, bahkan hubungan personal. Dan disitulah film ini jujur, kesuksesan tidak datang tanpa luka. Namun satu hal yang pasti, lebih baik terluka karena berjuang daripada hidup tenang tapi mengubur mimpi selamanya. Saudari Potro bukan film yang mengajarkan kita cepat kaya. Film ini mengajarkan kita berani melawan batasan yang diwariskan pada kita. Karena dunia tidak pernah berubah oleh orang yang pasrah. Dunia berubah oleh orang biasa yang menolak menyerah. Dan mungkin setelah menonton film ini, kita tidak langsung membangun maskapai penerbangan, tapi setidaknya kita berani berkata pada diri kita, mimpiku valid dan aku layak memperjuangkannya. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa langsung menonton filmnya langsung.